mati, bangkit, naik ke surga, adalah juru selamat, pengantara kita, raja segala raja. 4. Manusia harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. 5. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. 6. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. 7. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Amin. Kita tetap posisi dalam hadirat Tuhan, saudara. Kita akan persiapkan hati kita. Kita akan memulai ibadat kita dengan bersyukur pada Tuhan. Karena saat ini kita mau membalas semua kebaikan Tuhan dengan terus memuji dan memuliakan namanya. Hanya bagi Dialah yang mulia yang layak terima pujian pengakuan kita. Mari kita naikkan pujian kita bagi Allah yang mulia. Kita naikkan dengan ibu bahwa Allah yang luar biasa, yang sudah memberkati hidup kita untuk melalui juga terima kasih.
terima kasih. Terima kasih. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami puji sepanjang hidup. Bapa, pada pagi hari ini kami berkumpul bersama-sama Tuhan. Kami memuji, menyembah, memuliakan ini hidup kami, Bapa. Kami persembahkan seluruh tubuh jiwa kami hanya kepada untuk kemuliaan. Kuasa mengatur, urapan menjawab hidup. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita silakan duduk. Selamat Tuhan, selamat Tuhan. Saya bersyukur pada pagi hari ini dan diberikan kekuatan kesehatan. Jika malam tadi saya sempat demam tinggi, kita sangat sekali. Saya berkata kepada Tuhan, aku mau melayani Engkau dan berikan aku kesembuhan. Puji nama Tuhan, saudara. Saya bisa sembuh, saya bisa berdiri, dan saya bisa melayani Tuhan. Ini suatu anugerah yang luar biasa bahwa Tuhan membuktikan kuasa-Nya kepada saya, dan saya percaya saudara juga mengalami kuasa Tuhan. Dan doakan saya juga yang begitu
Luar biasa saudara. Kita sebagai pemenang, kita terus maju, kita terus bangkit. Karena segala hormat, keagungan, kejayaan hanya Yesus saja yang punya. Mari kita naikkan pujian kembali. Kita pujikan nama Tuhan. Oh
Kita sudah banyak memuji mengenai Tuhan Yesus. Dan biarkan saat ini pun kami dari izin hati kita sampai dalam lembut dan Tuhan. Karena Tuhan itu mengukur setiap kita mengaku dan syukur. Agar Tuhan tetap dapat kita bahwa kita tetap bersedia dengan Tuhan. Mari saudara kita Tuhan. Kita akan bicara kita. Selidiki hati kita.
Bapa. Karena begitu baik dalam kehidupan kami, menjaga dan memelihara kami Bapa. Kalau beberapa pujian yang kami naikkan di hadapan Bapa, biarlah pujian dan pujian untuk menyenangkan kita Bapa. Saat ini Bapa, kami akan ditaburi oleh kebenaran firman-Mu Bapa. Hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman Engkau bergerak Bapa, Engkau berikan Bapa bergerak Bapa. Berfirman ya Tuhan, kami siap untuk menjalankan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dipersilakan untuk Bapak selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Yesus. Shalom, shalom ya semuanya sehat ya. Puji Tuhan luar biasa. Kita bersyukur ya kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan saudara. Seperti yang disaksikan oleh istri saya tadi, kami dari Palangkaraya itu cukup capek lelah sekali. Ya kemarin sampai jam 4 jam 5 bahkan kami rasanya karena lemas banget gitu. Nah, kemudian saya teringat Tuhan, saya dikatakan banyak tugas ini. Ini besok ini kami punya tugas Tuhan, tolong berikan kekuatan. Puji Tuhan saudara. Tadi malam pun saya latihan masih kusut rasanya. Tapi puji Tuhan hari ini saya bisa bersama dengan Bapak Ibu saudara semua dikasih oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sambil berjalannya waktu saudara, saya sedikit mau bercerita ya. Mari kita mendengarkan mungkin membuka hati kita. Kita buka hati kita buka pikiran kita supaya firman yang kita dengar ya sama-sama kita belajar terus benar masuk dalam pikiran kita, masuk dalam hati kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, waktu saya masih SMP ya, sekitar tahun 80-an, di Indonesia itu dihebohkan, dikebarkan dengan yang namanya pembunuhan. Waktu itu tahun 80-an. Saya berangkat sekolah. Itu sering ketemu mayat itu bergelimpahan, bukan banyak sih enggak, sering ada di jalan-jalan begitu. Itu bukan satu dua kali, tahun 80-an itu. Ya. Ada yang mati ditembak dari mulutnya tembus sampai di temboknya ini. Ada yang dari sini, di dadanya di sini. Jadi tahun 80-an mungkin Bapak Ibu Saudara tidak mengalami, tapi saya betul-betul mengalami. Mungkin Pak Sui juga pernah mengalami melihat seperti itu. Itu kadang-kadang kami di pinggir jalan. Kadang-kadang juga di sawah, kadang-kadang juga di kuburan. Pokoknya di situ dia tergeletak di situ. Ada sendirian, ada yang dikasih uang di atas di situ mungkin untuk membiayai dan lain sebagainya. Ada di hutan, di rumah kosong. Jadi kami temukan, saya melihatnya saudara. Ya. Saya tidak tahu di Kalimantan ada atau tidak. Tapi pada tahun itu saya betul-betul saya menyaksikan ini. Karena saya berangkat sekolah saya katakan begitu. Ya. Pokoknya ketahuan itu ya ini berubah ditembak, rumah tembakan ini bolong, tembus ini kepala saudara. Pertanyaannya adalah siapa mereka? Ya siapa mereka? Kenapa mereka mati dibunuh seperti itu? Ya kenapa? Di tubuh mereka rata-rata ini penuh dengan tato. Ya, sekujur tubuhnya penuh dengan tato. Bapak Ibu dan dikasih oleh Tuhan. Siapa mereka? Mereka adalah para residivis. Ya. Penjahat-penjahat kambuhan. Mereka lari dikejar. Sembunyi di gubuk, ketemu ditembak di situ. Ketemu di rumah kosong, dia sembunyi, ketemu ditembak di situ, udah dibiarkan begitu saja. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dicari, diburu, dikejar, dibunuh, itu residivis. Nah, hari ini saudara, saya mau bawakan sebuah judul begini. Ya ini, berubah total atau menjadi residivis rohani. Ya, mau berubah total atau masih tak mau menjadi residivis rohani.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah bisa membayangkan apa yang saya ceritakan tadi. Kenapa mereka dibunuh? Kenapa mereka ditembak di situ? Mereka adalah para residivis. Mereka menabur, mereka menulis. Apa sih residivis itu? Residivis adalah seseorang yang melakukan suatu tindak pidana, melakukan suatu kejahatan, kemudian dijatuhi hukuman, diputuskan oleh hakim tetap dan kemudian dipenjara. Tetapi kemudian setelah bebas ini kan, setelah merdeka, orang ini melakukan kejahatan lagi. Jadi residivis itu bukan berarti adalah orang yang keluar dari penjara lalu selesai itu, enggak. Dia itu berulang-ulang melakukan kejahatan yang sama dalam arti kalau dulu membunuh lagi tidak, artinya apa? Terus melakukan kejahatan, itu residivis. Ya. Jadi dia itu berulang-ulang melakukan suatu kejahatan. Orang yang sering kali di penjara bukan orang yang sering keluar masuk penjara ya, karena itu bisa jadi pegawai penjara. Ya. Orang yang sering kali itu masuk penjara karena melakukan suatu kejahatan. Tapi setelah keluar melakukan kejahatan lagi. Orang yang setelah di penjara kemudian keluar dia tidak bertobat, tapi begitu dia keluar dari penjara malah menjadi perbuatan jahatnya itu semakin menjadi semakin besar. Kita tahu ya di dalam penjara itu kan banyak penjahat di sana. Ada yang namanya pencuri motor, pencuri mobil. Orang yang dulunya itu mencuri motor, setelah dia keluar masuk di dalam penjara, kemudian dia ketemu dengan orang yang mencuri mobil, dia belajar bagaimana cara mencuri mobil. Nah, keluar dari penjara, dia bisa mencuri mobil. Jadi seperti itu. Gak ada pertobatan, gak ada perubahan sama sekali. Semakin sering penjara, semakin bertambah ini kejahatan. Jadi residivis itu apa? Pengulangan melakukan kejahatan, berkali-kali melakukan kejahatan. Penjahat kambuhan, berulang-ulang kali berbuat jahat. Nah sekarang pertanyaannya, residivis rohani itu seperti apa? Ya. Apa sih residivis rohani? Orang-orang Kristen kambuhan. Ya, orang-orang Kristen kambuhan, kadang sembuh, kadang kambuh, kadang sehat, kadang sesat. Itu orang Kristen atau orang yang percaya katanya bertobat. Aku sudah percaya Tuhan, sudah percaya Yesus sebagai juru selamat, tetapi dia masih berulang-ulang melakukan kejahatan, berulang-ulang melakukan dosa. Dia masih hidup dengan cara hidup yang lama, kadang taat, kadang sesat, kadang sembuh, kadang kambuh. Orang Kristen tomat, kadang obat, kadang kumat. Inilah residivis rohani. Kayaknya bertobat, kayaknya berubah, tapi kadang-kadang kumat lagi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ini ya, tomat ini Natal kemarin yang disampaikan oleh Pak Yohanes Priok. Tomat sebentar tobat, sebentar kumat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan datang itu, ya Tuhan datang itu adalah apa? Dia memiliki keperluan untuk membebaskan kita, membebaskan manusia
itu dari penghambaan kepada dosa. Manusia jangan lagi diperhamba oleh dosa. Manusia jangan diperhamba lagi yang namanya maut. Itulah keperluan Tuhan datang ke dunia. Tetapi manusia, apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi dengan manusia? Mereka masih seperti lagunya Ebit GAD. Tahu lagu Ebit GAD? Lagu yang judulnya Berita Kepada Kawan. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Ya, orang banyak yang bangga dengan perbuatan jahatnya. Jadi apa dikatakan Ebit GAD dalam salah satu liriknya itu benar. Saudara semua diberkati oleh Tuhan. Mengapa ada bencana? Mengapa ada masalah? Ebit GAD mengatakan karena manusia selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa mereka. Dan barangkali mereka itu dianggap supaya kelihatan hebat. Dosa dianggap sesuatu yang menyenangkan. Perbuatan salah dianggap sesuatu yang menyenangkan. Ada orang yang mencelakai orang lain, dia malah bangga, dia malah senang karena apa? Dia ingin dikatakan, oh saya ini pemberani. Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Banyak orang bahkan memperlihatkan hal-hal yang tidak benar karena apa? Dianggap supaya itu hebat. Sudah berbuat salah di posting, sudah berbuat tidak benar di posting, karena apa? Supaya dia hebat. Padahal dalam dia tidak mengatakan apa? Tidak bilang, janganlah kamu mempergunakan kebebasan, kemerdekaan itu untuk melakukan dosa. Ya. Janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Sudah dibebaskan, jangan menghamba menjadi dosa lagi, jangan menghamba dosa lagi. Jangan menjadi budak dosa lagi. Itu maunya Tuhan. Tapi kadang-kadang manusia tidak sadar. Kita tidak sadar apa yang kita anggap benar kadang-kadang itu padahal tidak benar, tapi orang tidak benar dari hal itu. Jangan lagi, kamu sudah dijelaskan Tuhan datang itu untuk membebaskan kamu, kita supaya apa? Kita tidak menjadi hamba dosa, tapi menjadi hamba kebenaran. Menjadi hamba kebenaran. Nah, orang yang masih jatuh ke dalam dosa, kita menjadi hamba dosa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Jika kita menganggap bahwa pengorbanan Yesus itu berharga, kita sering berkata, Tuhan pengorbanan sungguh berharga. Jika kita menganggap pengorbanan itu berarti, kalau bahasa Jawa itu enek ajine, ada harganya, itu berarti. Jika kita menganggap bahwa pengorbanan Yesus itu berarti berharga, seharusnya tindakan hidup kita menunjukkan rasa hormat kita. Oh iya, betul ini berharga pengorbanan Tuhan. Coba renungkan saudara. Kita sering mengatakan pengorbanan yang sempurna itu sungguh berharga. Tapi adakah rasa hormat itu? Adakah kita menghargai? Adakah kita itu menganggap cukup berarti daripada pengorbanan Tuhan itu? Jika itu berarti, lalu mengapa orang masih berulang-ulang jatuh di dalam dosa yang sama? Tetapi apa? Orang masih berulang-ulang melakukan kejahatan. Sekali lagi, jika kita menganggap bahwa pengorbanan Yesus itu berharga, seharusnya kita menunjukkan rasa hormat kita, yaitu sungguh-sungguh benar dan tepat, dan tidak berulang-ulang
jatuh di dalam dosa yang sama, tidak menjadi residivis rohani. Ini namanya kita tahu bahwa pengorbanan Tuhan itu berharga. Kita tahu bahwa pengorbanan Yesus itu enak ajine, ada harganya. Kita tunjukkan dengan perubahan yang ada di dalam diri kita. Itu kalau kita menganggap bahwa pengorbanan Tuhan itu berarti. Nah, sekarang pertanyaannya, sampai di mana kita memaknai daripada pengorbanan Yesus itu, Bapak Ibu dan dikasih oleh Tuhan? Saya membayangkan saya sakit yang luar biasa, dipaku, kemudian mahkotanya duri. Seharusnya itu yang menjadi bagian daripada kita. Kita yang dipaku dan dimatikan di situ, tapi Yesus itu tidak. Tuhan menggantikan kita. Ya, Tuhan menggantikan kita. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, Tuhan itu kalau membebaskan kita, sebenarnya kenapa sih harus ribet biar turun? Kenapa Tuhan harus turun? Kenapa ribet? Kenapa nggak cukup dari surga sana saja sudah saya bebaskan orang berdosa? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dosa itu tetap harus ada yang menanggungnya. Harus ada yang menanggungnya. Itu sebab Tuhan turun itu ya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, rasa hormat kembali kita tunjukkan. Pada saat ibadah kita tunjukkan. Pada saat memuji Tuhan kita tunjukkan seperti itu. Hormat saat bicara dengan teman. Hormat saat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bentuknya apa? Contoh hormat itu adalah pada pengorbanan Tuhan. Satu. Kolose pasal 3 ayat 5. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang dunia. Matikan segala sesuatu yang dunia. Ini Kolose pasal 3 ayat 5. Mematikan itu sudah. Mematikan ya. Karena itu matikan dalam dirimu segala sesuatu yang dunia. Matikan kembali, jangan lakukan lagi. Ya, jangan lakukan lagi, berubah total. Sudah. Selesai sudah sampai di sini. Mengapa? Mengapa itu dunia harus kita matikan? Karena itu mendatangkan murka Allah. Itu pintu kebinasaan. Kalau hal-hal duniawi tidak kita matikan, itu akan menjadi pintu kehancuran daripada kita. Jangan merasa baik-baik saja hari ini kita tidak mau mengalami permasalahan. Jangan merasa tidak ada masalah karena nggak sakit, ekonomi berkecukupan, semuanya baik-baik saja keadaan. Bapak Ibu yang dikasih, selama kita masih hidup di dalam keduniaan kita, itu jadi pintu daripada kebinasaan. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 6 sampai 9 dikatakan begini. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Dahulu kamu melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Nah, dulu kamu berbuat itu. Sekarang kamu sudah tidak lagi. Kamu sudah dibebaskan. Harusnya jangan lagi. Tetapi sekarang buang semuanya itu. Nah, ya. Kolose pasal 3 sampai dengan 9. Dulu kamu berbuat seperti itu, ya. Dan kamu hidup di dalamnya, tetapi sekarang firman Tuhan katakan, buang semuanya itu. Tanggalkan manusia lama beserta dengan seluruh kelakuannya, tinggalkan semuanya. Efesus pasal 4 ayat 22 dikatakan, saudara, yaitu kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya. Tetap akan binasa. Nah, berubah total
itu berubah total. Tidak lagi hidup di dalam dosa, tidak lagi melakukan pelanggaran terhadap firman Tuhan. Itu artinya kita berubah total, tidak terjadi residivis rohani. Selanjutnya, jika duniawi tidak mati, kita yang mati. Ya. Jika duniawi tidak mati, kita yang mati. Saudara semua dikasih Tuhan. Kalau sesuatu yang duniawi tidak kita matikan, tidak kita matikan, Dia yang akan mematikan kita. Efesus 4:22 tadi. Makanya pada waktu itu, orang-orang yang memiliki tato tahun 80 mereka berusaha menghilangkan semua tato yang ada di dalam tubuhnya. Caranya bagaimana? Disetrika. Rasa sakit dia tahan hanya untuk menghindari kematian, hanya untuk menghindari supaya dia ditembak pada waktu itu. Semua tato disetrika. Pokoknya bagaimana cara saya membayangkan saya betapa pedihnya. Memang tato tidak identik dengan orang jahat, tetapi pada waktu itu mereka yang mati rata-rata orang bertato semuanya. Biarpun mereka orang baik, pada waktu mereka tato disetrika habis. Makanya pada tahun itu saudara, banyak orang-orang itu ya di tangannya, di kakinya, semacam kena terbakar karena apa? Disetrika. Karena kalau tato itu tidak disetrika masih ada, menjadi sumber kematian daripada dia, menjadi sumber kehancuran daripada dia. Jika duniawi tidak mati, kita yang mati. Kalau sesuatu yang duniawi tidak kita matikan, Dia yang akan mematikan kita. Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan. Ya. Selanjutnya, kalau dunia ini tidak mati, kita yang mati. Orang hidup itu, yang hidupnya hanya memikirkan dunia saja. Orang yang hidupnya hanya memikirkan dunia saja, hal-hal dunia saja. Dia itu seperti ayam potong. Ya, seperti ayam potong. Ayam potong itu hari-harinya hanya makan, minum, tidur, makan, minum, tidur. Dia tidak sadar kalau 34 hari kemudian dia akan dipotong, dia akan tahu. Pokoknya dia tahu hari ini aku makan, hari ini aku hal-hal dunia aku perlu. Karena kalau aku tidak makan, aku mati. Itu ayam potong. Nah, orang-orang yang percaya kalau hari-harinya malah yang dipikirkan itu hal-hal dunia terus, dia adalah seperti ayam potong yang 34 hari kemudian dia pasti mati. Dia pada dipotong itu. Orang-orang percaya yang memikirkan itu saja terus, dia tidak sadar bahwa dunia yang dia cari, yang dia kejar, yang dia buru, itu adalah menjadi pintu kebinasaan bagi dirinya. Bukan kita tidak perlu hal dunia, kita perlu. Saya juga perlu, pendeta juga perlu, hamba Tuhan juga perlu. Tetapi jangan sampai kita melupakan Tuhan. Jangan sampai kita melupakan yang namanya ibadah. Kalau ayam potong 34 hari, saudara, itu paling dipotong. Hidup kita yang 70 sampai 80 tahun ini menjadi waktu kesempatan itu. Tapi kalau selama 70 sampai 80 tahun kita gunakan untuk memikirkan hal
dicabuli dan dipotong. Tidak ada yang bisa menyelamatkan diri, orang-orang yang bisa hidup dari dunia ini. Pada tahun 80 itu tidak ada seorang residivis yang bisa menyelamatkan diri. Mereka seperti ayam potong, mereka berlari kemana saja pasti mati. Kalau mereka selamat, mungkin kan sudah menghapus tato yang ada di dalam tubuhnya. Akhirnya total di dalam tubuh ini berubah. Artinya apa, saudara? Untuk mendapatkan suatu ketenangan di hidup, untuk mendapatkan yang namanya atau menghindari ancaman pembunuhan, tidak ada jalan lain selain apa? Berubah total. Berubah total. Meskipun itu menyakitkan, meskipun itu sakitnya luar biasa. Jadi kalau saya simpulkan, saudara, menghapus tato pada tahun segitu adalah seolah-olah sebagai tanda pertobatan, sebagai tanda aku bertobat total, aku berubah total. Hatinya kita tidak tahu, tapi secara lahiriah kita melihat ada perubahan di dalam tubuhnya dan dia selamat. Selanjutnya, saudara, matikan atau mematikan dalam Kolose pasal 3 ayat 5 artinya apa? Tidak menghidupkannya lagi. Sudah, jangan hidupkan lagi. Kebiasaan-kebiasaan yang lama, hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, sudah, jangan hidupi lagi. Jangan lagi berada di dalamnya. Itu. Mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ya. Kalau kita sampai jatuh dalam kehidupan yang lama lagi, ya, mari. Mematikan itu artinya berubah secara konsisten. Berubah secara konsisten. Melepaskan masa lalu secara tetap dan tidak pernah kembali lagi ke sana. Jadi tinggalkan masa lalu dan tidak kembali lagi ke sana. Itu namanya berubah total. Berubah secara konsisten. Kita melihat boleh. Saya pernah ibaratkan kalau saya naik motor itu, saudara, spion harus ada. Karena kalau spion tidak ada, kita pasti juga celaka. Kita lihat ke belakang, tapi dengan nengok spion kan, kiri kanan kita lihat. Boleh kita lihat, tetapi sambil kita melihat spion, kita jalan. Iya enggak? Mas Putut maupun Pak Bante yang pakai mobil kan banyak ada spion kan? Supaya apa? Kita dari belakang kita ada orang, kita bisa hati-hati. Melihat boleh, tapi kita tetap jalan terus. Ya. Saya kira semua pun teman-teman di sini ya, ketika naik motor kita lihat spion, nggak apa-apa. Saya juga melihat spion. Karena untuk kontrol diri saya, jangan sampai saya jatuh. Tapi ketika saya melihat spion, saya tetap jalan. Tetap jalan. Jadi lihat ke belakang itu, jangan sampai kita berhenti juga. Tetap kita hati-hati ke belakang. Ya. Ini gunanya spion itu. Lihat gak apa-apa, tapi jangan kembali lagi ke sana. Ya, jangan kembali lagi ke sana. Itu namanya perubahan konsisten, melepaskan masa lalu secara tetap dan tidak pernah kembali ke sana lagi. Orang yang tidak hidup secara konsisten dan total, yang tidak berubah total, bertobat total, sesungguhnya ia tanpa sadar, ya, sesungguhnya ia tanpa sadar telah menjadikan dirinya seperti ayam potong. Kalau saya tanpa sadar, ya tidak melepaskan masa lalu saya, kemudian jatuh menghidupinya lagi, saya menjadikan diri ini seperti ayam potong. Itu cepat atau lambat dalam masa 34 hari kemudian pasti dipotong, pasti menuju kebinasaan. Itu artinya begitu. Ya. Ini kan bayangkan, ya.
yang tidak berubah secara total. Sesungguhnya dia tanpa sadar sedang menjadi seorang residivis rohani, berubah total. Tapi ya, kalau tidak berubah, dia sesungguhnya sedang menjadi seorang residivis rohani. Kalau jika di dunia saja tidak ada tempat bagi seorang residivis, perhatikan saudara. Jika di dunia saja tidak ada tempat bagi seorang residivis, apalagi di surga, ada tempat nggak? Nggak ada. Di dunia saja nggak ada. Orang sudah bisa diburu-buru oleh penembak misterius Petrus, apalagi di surga. Nggak mungkin ada tempat bagi seorang residivis rohani berada di surga. Pernahkah kita merenungkan yang demikian? Jadi kita tidak bisa menggampangkan ikut Tuhan terus di situ berada. Ya, berada. Kita tidak menakut-nakuti, tapi kita semua sudah merasakan. Justru kalau dunia itu menerima kita nggak pernah bertentangan dengan duniawi, nggak pernah bertentangan dengan siapapun juga tentang iman. Jangan-jangan iman kita seperti iman duniawi, seperti iman mereka. Tapi itu yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Jika di dunia saja tidak ada tempat bagi seorang residivis, dia yang mengalami kebinasaan, dia dibunuh, kemudian dicari, diburu, dan dimatikan itu. Apalagi di surga, nggak ada tempat keluar. Pada itu. Ya. Kalau tahun 80 saja residivis itu dihabisi, mungkin apa tidak residivis rohani berada di surga itu kekal? Mungkin atau tidak? Mungkin atau tidak? Kita sebagai orang percaya, jika kita hidup di dalam residivis rohani, kita berada di surga. Mungkin atau tidak? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Baik. Tolong Ibu Gembala dibacakan satu. Jika yang lama tidak pergi, maka yang baru tidak akan datang. Jika yang lama tidak pergi, maka yang baru tidak akan datang. Halo saudara, jika yang lama masih ada di dalam diri kita, yang baru tidak akan datang. Bagaimana bisa masuk? Kumpul-kumpulan ada di situ. Ya. Jika yang baru akan masuk, maka kita tidak bisa membiarkan yang lama tinggal di dalam hidup kita. Kelahi itu saudara, kelahi. Bahkan jika seandainya yang baru tidak masuk, kalaupun yang baru tidak masuk, maka kita juga tetap tidak bisa membiarkan yang lama tinggal di dalam kehidupan kita. Maksudnya begini, oh aku ini sudah menunggu yang baru, yang lama sudah tinggal, tapi kok nggak masuk-masuk. Nah kalau gitu saya mau hidup yang lama lagi. Maksudnya jangan seperti itu. Biarpun yang baru tidak datang, biarpun yang baru itu tidak masuk, yang lama tetap harus tinggalkan. Ada waktunya Tuhan yang kembali datang, yang baru datang dalam kehidupan kita. Jika yang lama tidak pergi, maka yang baru tidak akan masuk. Atau jangan harap yang baru, jangan harap yang baru jika yang lama masih ada. Ya. Tabrakan itu saudara, tabrakan, kelahi itu, ya. Suruh yang lama itu pergi, supaya yang baru datang. Bukan istri ya, nanti istri lama pergi, istri baru datang. Tidak seperti itu. Kehidupan lama tinggalkan, kehidupan baru welcome, lama datang. Saya berikan ilustrasi begini saudara.
Jika mau mengusir tikus dalam rumah, buanglah sampah yang ada di dalam rumah, maka tikus pun akan pergi. Sederhana saja. Jika mau mengusir tikus dalam rumah, sampah yang ada di dalam rumah buang, maka tikus pun akan pergi dengan sendirinya. Pernah melakukan ini? Kan sudah melakukannya. Di rumah, di Kumpai Batu, di Pangkalan Besar, kayu bersihkan, gak ada tikus lagi, gak ada. Coba kalau kehidupan lama, sampah itu masih ada, tikus pun masih bertahan di situ. Maka satu-satunya jalan adalah bersihkan sampah itu yang di dalam kehidupan kita. Buang sampah itu supaya tikus itu gak ada di situ lagi, gak menggerogoti kita lagi. Paulus dia tinggalkan itu kehidupan lama, dia tinggalkan semuanya, itu sampah itu kehidupan masa lalu itu. Ya, contoh Paulus. Tapi kalau sampah masih ada di dalam kehidupan kita, kehidupan lama masih ada di dalam kehidupan, ya jangan harap yang baru datang, jangan harap tikus itu pergi dari dalam kehidupan kita. Jadi sekarang pertanyaannya ada enggak tikus dalam kehidupan kita? Ada, karena jangan-jangan sampah masih ada. Puji Tuhan kalau tidak ada. Luar biasa. Luar biasa. Makanya dalam Kolose pasal 3 ayat 5 ini, matikan dunia. Jika dunia ini tidak mati, kita yang mati. Jika dunia ini tidak kita matikan, dia yang akan mematikan kita. Ini. Bapak Ibu dikasih itu. Jika yang lama masih ada, maka yang baru tidak akan ada. Tubuh kita ini kan baik Allah. Kalau kehidupan lama ada di dalam diri kita, kira-kira Allah ada enggak di dalam kehidupan kita? Apakah mungkin yang kudus dan yang tidak kudus itu bersama, bertemu di situ? Maka jika yang lama masih ada, maka yang baru tidak akan ada. Saudara semua yang diberkati oleh Tuhan, tanpa kita sadari, saudara, tanpa kita sadari, kita masih sering kali membawa apa itu masa lalu kita yang penuh dengan sampah-sampah, yang kemudian menghambat kita untuk hidup dalam perubahan. Orang yang berani melepaskan masa lalu secara total akan menjadi pintu masuk bagi seseorang untuk mengalami perubahan, baik secara jasmani maupun rohani. Ya, lepaskan itu semuanya, maka perubahan secara jasmani terjadi, perubahan secara rohani juga terjadi. Jangan khawatir apa yang kita makan, apa yang kita minum. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Filipi pasal 3 ayat 8. Kita tolong salah satu orang dibacakan. Filipi pasal 3 ayat 8. Filipi 3 ayat 8 ini tentang Tuhan. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Haleluya. Segala sesuatu anggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Dan Paulus melakukan itu semuanya adalah karena Tuhan, ya. Bukan karena perintah
Oleh karena dialah aku melepaskan semua itu. Karena Tuhan, karena Yesus yang sampah-sampah itu aku buang, supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berubah total itu sama dengan pintu berkat. Ya, orang yang berubah total itu dari pintu berkat. Diberkati secara jasmani, diberkati secara rohani, itu pasti Bapak Ibu. Selanjutnya, kapan seseorang bisa berubah? Kapan perubahan terjadi pada hidup seseorang? Satu, kalau nus atau pikiran orang itu berubah. Kalau pikiran orang itu berubah, perubahan pikiran mempengaruhi perilaku. Orang yang pikirannya nggak berubah, perilakunya nggak akan berubah. Ya, perilakunya nggak akan berubah. Sepanjang pikiran kita tidak berubah, perilaku kita juga nggak akan berubah. Kalau saya tidak berubah cara pikir saya, nggak akan terjadi perubahan dalam hidup saya. Kalau kemarin saya mengalami kelemahan, saya terhanyut di dalam kelemahan saya mungkin tidak akan sesehat ini pada hari ini. Pada saya kalahkan itu. Tuhan, besok ini kami pelayanan bersama dengan istri. Saya berubah itu cara pikir. Dan perubahan itu terjadi terus, ya. Pembaharuan pikiran dan hati pasti berlangsung secara terus. Bukan tomat, kadang tobat, kadang kumat, tetapi apa terjadi terus-menerus, berkelanjutan dan tidak terputus. Itu namanya berubah total. Dia berubah secara pikiran. Yang kedua, kadang-kadang begini. Kapan perubahan terjadi? Kalau saat seseorang terbentur dengan masalah, terbentur dengan persoalan, terbentur dengan problem, baru seseorang berubah. Contohnya, orang jatuh sakit. Kenapa saya sakit ya? Oh, ternyata saya salah makan. Akhirnya dia berubah cara makannya. Kenapa saya mengalami kecelakaan ya? Oh, ternyata saya tidak lihat ke atas spion. Ternyata saya tidak lihat ke depan. Oh, saya kurang hati-hati. Berarti saya supaya tidak ada masalah dan terjadi kecelakaan, saya harus hati-hati. Begitu. Kenapa saya jatuh perekonomian saya ya? Oh, ternyata saya boros. Saya tidak efektif dengan keuangan saya. Kenapa saya jatuh dari rumah? Kenapa saya jatuh dari kendaraan? Kenapa saya jatuh dari manapun itu berada? Kenapa? Oh, ternyata saya kurang hati-hati. Kadang-kadang seperti itu. Nah, tentu ada masalah. Kadang-kadang pekerjaan juga begitu. Karena terbentur dengan masalah pekerjaan, wah, ada masalah pekerjaan ini. Akhirnya pindah ke pekerjaan lain. Karena apa? Ada masalah dulu, banyak orang baru berubah. Yang baik itu adalah kita peka. Kita peka ada kejadian seperti langsung berubah, biasa berubah. Jangan menunggu masalah, tapi kita peka dulu. Jangan menunggu masalah datang baru berubah. Tapi memang kadang-kadang orang terbentur masalah baru dia berubah. Saya pernah sampaikan begini. Ini ya. Ada makna di setiap kejadian. Ada makna di setiap kejadian atau peristiwa. Tetapi kalau kita tidak mencari makna di dalam setiap kejadian, kejatuhan kita di dalam peristiwa tersebut, maka hidup ini hanya rangkaian kejadian, rangkaian peristiwa yang tidak ada artinya sama sekali. Sudah jatuh, dianggap itu biasa saja, nggak berubah. Jatuh lagi, nggak berubah lagi. Jatuh lagi, nggak berubah lagi. Pertanyaan saya, ada artinya nggak yang seperti itu? Orang menganggap nggak ada artinya sama sekali. Nggak akan terjadi perubahan dalam hidupnya sekali. Jangan sampai jatuh ke dalam lubang yang sama. Ya. Jangan sampai kita jatuh ke dalam lubang yang sama. Cukup satu peristiwa, cukup kejatuhan kita. Sekali itu sudah membawa kita ke dalam perubahan. Ya.
yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Banyak orang baru saja, kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Orang baru tahu, oh ternyata aku meninggalkan Tuhan. Ternyata aku tidak dekat dengan Tuhan. Aku tidak menjaga keintiman dengan Tuhan. Dalam Yohanes 15 ayat 5, apa dikatakan di sana? Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang ketiga, kapan seseorang perubahan terjadi pada seseorang? Yang ketiga, saat manusia itu menyadari bahwa kalau dia sesungguhnya butuh kebenaran yang benar. Aku perlu kebenaran yang benar. Baru dia sadar. Kenapa? Apakah ada kebenaran yang tidak benar? Banyak. Orang berkata seperti itu. Semua agama sama. Orang setuju. Tapi apakah seperti itu? Saya kira tidak. Kristen tidak seperti itu. Ya. Bagaimanapun juga, saudara, sebagai orang percaya, jangan karena orang banyak setuju, itu belum tentu benar. Oleh sebab sebagai orang Kristen, dia itu sendirian, tapi kalau itu benar, tetaplah hidup di dalamnya. Biar kita sendiri. Orang banyak di sana biar, tapi kita sebagai orang percaya harus benar hidup di dalam yang benar. Kekristenan itu adalah kebenaran yang menyatakan tidak ada jalan lain menuju Allah Bapa, tidak ada jalan lain menuju Bapa di surga. Saudara sepupu kita hari-hari bertanya, Tuhan tunjukkan jalan yang lurus, sementara ada mereka juga tidak mau pakai, mereka tidak percaya. Ketaatan yang benar adalah ketaatan kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Siapapun. Ketaatan yang benar adalah ketaatan kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Biarpun itu punya jabatan sendiri apapun, tetap kepada Tuhan. Nah, ini saudara. Jangan bersedih atas seseorang yang tiba-tiba berubah. Kita sering berkata, oh orang itu kenapa berubah? Jangan bersedih. Kalau susah. Jangan bersedih atas seseorang yang tiba-tiba berubah. Bisa jadi dia sudah berhenti berakting dan kembali kepada jati diri yang sebenarnya. Sokrates. Kenapa orang itu berubah? Ya karena topengnya sudah dilepas. Dulu dia memakai topeng, sekarang dia tidak pakai topeng lagi. Itulah jati diri aslinya. Jadi kalau ada orang tiba-tiba berubah, nggak usah sedih. Tapi bersyukurlah karena apa? Dia sudah tidak berdrama lagi, dia sudah tidak berakting lagi, dia sudah tidak bersinetron lagi, tetapi dia sudah menjadi jati diri yang sesungguhnya. Baik atau buruk yang penting adalah jati diri dia yang sebenarnya. Itu kata Sokrates seperti itu. Ya. Kau usah bersedih. Justru kita bersyukur. Puji Tuhan sudah nggak pakai topeng lagi. Ya. Kalau dulu masih menutup mukanya, sekarang tidak lagi. Ya. Ini baru diberkati oleh Tuhan. Kita lepaskan, ya. Lepaskan sendiri. Mari kita berubah. Harus total, ya, total perubahan mengikut Tuhan itu. Kalau setengah-setengah itu bukan perubahan. Kebenaran harus total. Nggak ada di wilayah abu-abu itu tidak ada. Nggak ada. Selanjutnya, nih, yang ketiga, manusia akan berubah dalam dua keadaan. Kesadarannya meningkat dan jika hatinya hancur. Tadi sudah saya sampaikan ini. Manusia baru berubah. Oh ya, aku perlu kebenaran ini.
sadar dan sadar diri, ternyata aku selama ini salah. Yang aku anggap benar ternyata salah. Tapi kemudian yang kedua adalah hatinya kalau hancur. Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Nah, ke gereja dan bertobat. Iblis tidak peduli jika engkau ke gereja selama engkau tidak bertobat. Enggak urus. Hari-harimu engkau ke gereja, tapi kalau nggak ada pertobatan di situ, setan nggak peduli. Nggak masalah itu bagi setan. Yang membuat masalah bagi setan adalah apa? Kamu ke gereja, kamu bertobat. Itu yang membuat bermasalah. Tapi sepanjang tidak ada pertobatan di dalam diri orang tersebut, iblis masih tetap tertawa-tawa di sana. Kalau Gilbert bilang begini, ibadah kalau tidak mendatangkan perubahan itu adalah kebodohan. Pak Gilbert kemarin ya, yang kami ikuti, kemudian kami ikut KKN Paskah di Palangkaraya bilang seperti itu. Ibadah yang tidak terjadi perubahan itu adalah suatu kebodohan. Ya. Bapak Ibu yang berkata oleh Tuhan, gereja jika itu tidak membuatmu bertumbuh, mulai pikirkan. Tapi pesan saya, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Ya, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Nah, ini selesai sudah mereka sudah Tuhan. Ya. Orang yang tidak bisa melepaskan masa lalu secara total, dia akan dari residivis rohani. Ya. Satu ayat lagi, Ibrani 6 ayat 4 sampai 8 sampai tidak tahu ayat terakhir. So, Ibrani 6 ayat 4 sampai 8. Tolong disiapkan, saya mau sampaikan begini. Tuhan di dalam melepaskan kita dari dosa, penghambaan dosa, Dia itu sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Dia sudah disalib. Tuhan harus menjalani yang namanya kematian dengan sangat menyakitkan. Malah dianggap seperti residivis, malah dianggap sebagai penjahat, seperti orang-orang yang ada di kiri kanannya pada waktu itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang berkata, kebebasan, kemerdekaan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita supaya kita tidak hidup dalam dosa ini. Jangan sampai kita salah gunakan dengan berpikir, nanti Tuhan juga akan mau memberikan pengampunan. Kita boleh berhenti berpikir ke sana. Jangan berpikir aku sudah menjadi orang Kristen pada selamat. Boleh berhenti berpikir seperti itu. Nah, pertanyaan saya, apakah Tuhan harus berkali-kali menjalani kesengsaraan di dalam kayu salib? Mungkinkah seperti itu? Ya. Haruskah Tuhan itu berkali-kali disalibkan? Apakah pengorbanan Tuhan itu betul-betul itu ada artinya bagi kita? Ya. Sekali lagi, kalau kita menganggap bahwa pengorbanan Tuhan itu ada harganya dan berarti bagi kita, mari kita berubah secara total. Kalau bahasa Jawa, itu benar-benar. Ibrani 6 ayat 4 sampai 8. Tolong dibaca. Ibrani 6 ayat 4 sampai 8. Iya. Begini firman Tuhan. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengencap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengencap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Nah, ini dulu kita tahu kebenaran.
Ya. Dulu dia mengerti kebenaran, tapi sudah menetap kebenaran, sudah mengerti kebenaran, karunia-karunia yang diberikan Tuhan, tapi murtad lagi. Dikatakan apa? Tidak mungkin orang seperti itu diperbaharui lagi. Nah, orang yang sudah tahu kebenaran tapi menjadi residivis, tidak mungkin diperbaharui lagi. Orang tidak bertobat, betul bertobat. Dikatakan apa? Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di depan umum. Saudara semua yang dikasihi Tuhan, mungkin kita tidak berbuat jahat. Mungkin kita tidak menyakiti tetangga kita, teman kita, orang tua, saudara kita, dan lain sebagainya. Tetapi jika kita tidak melakukan firman Tuhan, maka itu telah menjadikan kita sebagai residivis rohani. Satu cerita terakhir, saudara. Satu cerita terakhir, ini sudah lebih 5 menit. Ada seorang anak kecil. Dia lari-lari kepada mamanya. Mama, mama, mama. Dia langsung peluk mamanya. Dia rangkul mamanya. Mamanya bilang, kenapa anak kamu lari-lari? Mama, aku takut lebah itu. Aku takut tawon itu. Kenapa? Itu lebah itu akan menyengat saya. Dia kejar saya. Dia memburu saya. Mamanya bilang, nak, kamu jangan takut pada lebah itu. Kamu jangan takut sama tawon itu. Ma, itu tawon akan menyengat saya. Jangan khawatir. Karena lihat tangan mama. Tangan mama ini bengkak. Kenapa? Nak? Kamu tahu kenapa? Ini disengat lebah. Jadi lebah yang memburu kamu itu, dia sudah tidak punya sengat lagi. Gak punya sengat lagi. Jadi jangan khawatir. Tangan mama sudah bengkak. Pipi mama sudah bengkak. Kita tahu, saudara, tawon hanya sekali saja menyengat, habis itu tidak ada sengatnya lagi. Itu. Jadi anak itu tidak perlu khawatir lagi. Karena apa? Sengat dosa itu sudah mengantar kepada Yesus. Oleh sebab itu kita hargai korban Tuhan. Amin. Kita hargai korban Tuhan. Sengat dosa tidak ada lagi. Mama yang cinta akan anaknya, dia relakan berikan tubuhnya. Karena apa? Dia berikan tubuhnya supaya biarpun bengkak, tapi anaknya selamat. Tuhan Yesus memberkati. Saya sudah mengusi Tuhan. Ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa, yang sangat indah. Kesengsaraan yang membawa kenikmatan bagi kita. Kita adakan satu pujian kepada Tuhan, bukan dengan barang fana. Dan tinggalkan
Sementara musik berjalan terus, saudara, mari kita dengarkan firman Tuhan. Apakah Tuhan harus berkali-kali disalib? Apakah pengorbanan Tuhan tidak berarti lagi dalam kehidupan kita semuanya? Sehingga kita masih terus hidup di dalam dosa. Apakah kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita itu? Kita telah menyalahgunakan. Perubahan total belum terjadi, percobaan total belum terjadi. Kita tidak lagi hidup dalam definisi Tuhan, tetapi kita benar-benar menjadi anak Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Jangan biarkan pengorbanan Tuhan tidak berarti. Jangan biarkan pengorbanan Yesus merupakan tidak ada artinya bagi kita. Kita sudah mengenal kebenaran. Kita sudah mengerti kebenaran. Mari kita hidupi. Mari kita ada di dalamnya. Percayalah, pintu berkat dibuka oleh Tuhan. Haleluya. Dan tinggalkan cara hidup yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Dari awal perjalanan usia ini, kita lakukan beberapa dulu. Dengan yang tugas bergerak, berbayar dosaku. Semangat Tuhan untuk menyanyi. Haleluya.
Dalam Ratapan pasal 3 ayat 22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya. Tuhan itu sangat baik bagi kita, saudara. Mari kita nikmati percobaan kudus ini, dan sebelum kita makan roti ini dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah dia mengucap syukur atasnya, dia memecah-pecahkan yang berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan yang tidak dengan anak-anak dalam nama Yesus. Haleluya. Selanjutnya ambil air anggur saudara, pegang tangan kanan dengan tangan kanan dan pegang firman Tuhan sebelum kita minum. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ialah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu memakan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang dalam nama Yesus. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, imani apa yang sudah kita lakukan pada saat ini. Roti yang bukan simbol daripada tubuh Tuhan, ambil simbol daripada darah Yesus yang tercurah, menyatu di dalam kehidupan kita. Sengat dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Sengat dosa telah menancap ke dalam diri Yesus. Dosa tidak berkuasa lagi atas kita. Haleluya. Oleh sebab itu mari tinggalkan kehidupan yang lama, masuk pada kehidupan yang baru. Jangan hidup lagi manusia lama ini. Biarlah hidup baru menjadi bagian daripada kita. Hal-hal duniawi lagi tidak lagi menjadi fokus kami, tapi kami mengutamakan Tuhan dalam kehidupan ini. Karena ketika kami mengutamakan Tuhan, Tuhan mengerti akan kebutuhan kita. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan
hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Semuanya suka-suka Tuhan untuk membentuk kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menjaga dan melihara kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya serahkan kepada Romi Pujian.